Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Oktaviani Perdana dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101200096. Di video ini saya akan menjelaskan pemahaman tentang ma'rifatullah. Pada materi pertama yaitu ahamiyatu ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arafa yarifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaannya. Seseorang dianggap ma'rifatullah jika ia telah mengenali asma Allah, sifat Allah, perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian, dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan sikap benar dalam bermuamalah dengan Allah SWT, ikhlas dalam niatan dan tujuan, yakni hanya karena Allah SWT, pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah, sabar dan menerima pemberlakuan hukum atas dirinya. Selanjutnya, dukungan dalil yang kuat. Ada dalil nakli, dalil akli, dan dalil fitrah. Untuk sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah, yang pertama ada akal sehat, para rasul, asma dan sifat Allah SWT. Sedangkan cara mengenal Allah SWT, yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Yang kedua, jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Poin selanjutnya, jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Yang pertama, ada al-kubru, yang artinya sombong. Yang kedua, ada az-zulmu, yang artinya zolim. Yang ketiga, ada al-kazibu, yang artinya dusta. Yang keempat, al-pasuku, yang artinya fasik. Yang kelima, al-kufru, artinya ingkar. Yang keenam, al-fasadu, yang artinya fasad. Yang ketujuh, al-gaflah, yang artinya lengah. Yang kedelapan, ada kasratul ma'asi, yang artinya banyak perbuatan durhaka. Materi kedua yaitu ada al-irtiyab, yang artinya ragu-ragu, cara menuju ma'rifatullah. Poinnya, pembahasan tentang jalan menuju pengenalan terhadap Allah. Yang pertama, melalui ayat-ayat Allah. Ada ayat kauliyah seperti di surah Atin ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Selanjutnya ayat kauniyah seperti di surah
Ali Imran ayat 190. Yang kedua, melalui metode Islam, yaitu dengan nakli dan akal, seperti di surah Yunus ayat 100. Selanjutnya, membenarkan, seperti di surah Ali Imran ayat 191. Selanjutnya, menghasilkan iman. Yang ketiga, melalui metode selain Islam, yaitu dugaan dan hawa nafsu, seperti di surah Al-Baqarah ayat 55. Selanjutnya, ragu-ragu, seperti di surah Al-Hajj ayat 55. Selanjutnya, berakibat kufur, seperti di surah Al-Baqarah ayat 39. Materi ketiga yaitu Al-Manawi min Ma'rifatullah, yang artinya penghalang-penghalang mengenal Allah. Maradu Sahwat, yang pertama yaitu Al-Fisku, artinya kefasikan. Yang kedua, Al-Kibru, artinya kesombongan. Yang ketiga, Az-Zulmu, artinya kezoliman. Yang keempat, Al-Kizbu, artinya kedustaan. Dan yang kelima, kasratul ma'asi, yang artinya banyak melakukan perbuatan maksiat. Poin selanjutnya, maradu asubha. Yang pertama, al-jahlu, artinya kejahilan atau kebodohan. Yang kedua, al-irtiyab, artinya keragu-raguan. Yang ketiga, al-insirob, artinya penyimpangan. Yang keempat, al-gaplah, artinya kelalaian. Materi keempat yaitu al-adilah ala wujudillah, yang artinya bukti keberadaan Allah, eksistensi Allah. Yang pertama, ad-dalilul fitri, yang artinya dalil fitrah. Yang kedua, ad-dalilul hisi, yang artinya dalil yang dapat diindra. Yang ketiga, ad-dalilul akli, artinya dalil yang dapat oleh akal. Yang keempat, ad-dalilul nakli. Dan yang kelima, ad-dalilul torik, artinya dalil sejarah. Materi kelima yaitu tauhidullah, yang artinya mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai salah satu zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sesembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Yang pertama, rububiyatullah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Rob, Raja dan Pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Yang kedua, mulkiyatullah. Berpegang tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedangkan maknanya mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin, satu-satunya pembuat hukum dan pemerintah. Yang ketiga, goyatan, yang artinya yang dituju. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Rabb-Nya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi dan yang disembah. Yang keempat, ilahan mabuza, yang artinya Tuhan yang disembah.
Makna dari ilahan ma'buza ini menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadikan tandingan sebagai ilah yang disembah. Sekian video pemahaman materi dari saya. Terima kasih.